Kemarin ada yang tanya ini, logo kandangnya ini boleh dibuat bendera apa enggak mas gitu. Saya nggak izinkan ini gambar ini untuk dicetak di bendera ataupun di kaos siapapun itu. Nanti kalau ada yang cetak tak cari pasti. Bukan saya membeda-bedakan, tapi ini sudah benar-benar menjadi identitas saya dan keluarga saya. Keluarga pun nggak ada yang punya ini. Oke, bertemu lagi teman-teman. Kali ini Mas Yun live di IG, dan rasanya kalau teman-teman cermati gaya bicara, pola pikir, pembawaan antara live di IG dengan live di TikTok itu sangat jauh berbeda. Kesan yang dimunculkan oleh Mas Iyun itu sepertinya pribadi yang berbeda antara di TikTok dengan di IG. Coba teman-teman cermati, gaya bicaranya sudah berbeda, banyak sekali pola pikirnya juga, seolah-olah kalau di IG itu lebih ke depan lah, pemikirannya itu lebih jauh ke depan. Apa yang disampaikan Mas Iyun itu runtut sekali pola pikirnya. Dan satu lagi, tata bahasa Indonesianya sangat terstruktur, sangat rapi, berbeda dengan ketika live di TikTok. Coba teman-teman amati dan cermati. Mungkin inilah yang ingin dimunculkan oleh Mas Iyun sebagai pribadi yang multi talent. Dan kali ini Mas Iyun memberi sesuatu yang cukup aneh kalau saya pikir. Karena begini, Mas Iyun itu sudah menjadi seorang public figure yang diidolakan oleh ribuan orang dari berbagai strata sosial, dan logo sebagai identitas itu sudah banyak sekali bermunculan di media sosial, baik itu di Instagram, di TikTok, di YouTube, dan banyak platform lainnya. Logo yang di kaos yang Mas Iyun pakai itu, Mas Iyun tidak menginginkan untuk dipakai orang lain, hanya dipakai keluarganya. Padahal kalau Mas Iyun mau, logo itu bisa menjadi lambang Sobat Ngarit. Tapi itu tidak Mas Iyun lakukan. Karena kalau kita masih ingat apa yang pernah disampaikan Mas Iyun, Sobat Ngarit itu tetap harus ada meskipun tanpa Mas Iyun. Ada itu beberapa live Mas Iyun menyampaikan itu. Jadi saya rasa sampai di sini teman-teman paham lah ketika Mas Iyun minta logo ini jangan dipakai untuk bendera, untuk kaos, atau dalam bentuk apapun. Itu karena logo itu khusus sebagai logo atau identitas pribadi Mas Iyun dan keluarga. Dan artinya kalau teman-teman ingat, kaos yang pernah Mas Iyun pakai di Jakarta waktu momen 10.10 yang kemudian diminta oleh Ama, ibunda dari Bunda Fauzana, itu salah satu kaos yang identik dengan logo ini. Ya, mudah-mudahan kedepannya mereka benar-benar bisa menjadi satu keluarga lah. Harapan kita semuanya sampai di situ. Kita lanjut teman-teman. Iya, sepur lewat. Yang lewat hanya sepur, bukan masa lalumu, tenang saja. Itu potong rambut mungkin. Saya itu agak pusing di beberapa hari ini tuh. Bukan karena yang di TikTok itu kan yang rame, mungkin masih ada masalah sama Pak RT, gak.
Hmm. Kenapa Mbak RT aja nggak ini kok nggak nyari, nggak Mbak berani RT nemuin saja nggak saya? pusing kok. Nanti kalau berani nemuin saya, tak temuin sama orang-orang yang bermasalah itu. Nah, sekali lagi teman-teman, masih sekali banyak viti-viti yang berpersepsi bahwa menghilangnya Pak RT sarung ireng itu bagian dari skenario kartu yang Mas Iyun buat. Tapi sekali lagi ditegaskan di sini oleh Mas Iyun sendiri, kalau itu real, itu nyata, itu ada masalah memang dengan teman-teman sobat ngarit yang lain. Dan yang saya dengar Pak RT live terakhir itu menyampaikan sudah kontak ke Mas Iyun, dan ternyata ini dijawab sendiri oleh Mas Iyun bahwa Pak RT sama sekali belum menghubungi Mas Iyun. Kalau berani bertemu, menghubungi dan mengakui, mengklarifikasi, akan dipertemukan dengan teman-teman yang lain. Kalian nggak pernah tahu sifat saya yang asli kok. Mungkin Pak RT udah tahu sifatku yang asli, makanya nggak berani nemuin aku. Nah, Kemarin malah live itu, tak cari ini WA-nya udah centang, nggak bisa di WA itu Pak RT. Saya itu keras orangnya yang sebenarnya itu. nah, tuh. Itulah Mas Iyun. Di balik kesederhanaannya, di balik keapa adaannya, artinya ya apa yang ditampilkan Mas Iyun itu memang ya itu Mas Iyun kesehariannya seperti itu. Ternyata di balik itu ada ketegasan. Nah, mungkin itu salah satu yang sudah Bunda Fauzana temukan dari sosok Mas Iyun, sehingga membuat Bunda Fauzana memang benar-benar pengen cepat dinikahi. Kalau Pak RT udah tahu sekali sifatku. Saya udah saya bilangin bolak-balik saya bukan orang baik kok. Selalu itu yang disampaikan. Kalau berani nemuin saya ya langsung tak ajakin ketemuan sama yang ini, orang-orang bermasalah itu. Nah, Kalau Pak RT bener-bener nggak salah. ya itulah teman-teman. Ya, dari sini kita bisa memetik banyak pelajaran sih sebenarnya dari video yang singkat ini. Inilah Mas Iyun, sosok yang selama ini kita idolakan. Dari sepenggal video ini kita bisa melihat karakter Mas Iyun itu sebenarnya seperti apa, ketegasan Mas Iyun itu sebenarnya seperti apa, sampai Pak RT untuk menemui Mas Iyun pun harus berpikir 1000 kali. Padahal ketika Pak RT mau menemui Mas Iyun, itu adalah solusi dari masalahnya. Itulah ya, mudah-mudahan apapun yang terjadi di antara mereka yang dulu pernah bersahabat baik, bahkan Pak RT terkesan sebagai orang yang paling dekat dengan Mas Iyun, tangan kanannya Mas Iyun. Tapi ternyata sekarang berbalik 180 derajat. Itulah kehidupan teman-teman. Apapun yang terjadi di kehidupan mereka, di hubungan mereka antara Mas Iyun dengan Bunda Fauzana, biarlah kehendak yang kuasa. Kita hanya bisa mensupport, mendukung mereka. Kita berharap yang terbaik lah untuk kedepannya. Oke, mungkin begitu saja teman-teman. Terima kasih banyak, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekali lagi, salam Sobat Ngarit Nusantara, salam sak babatan. Sek.